Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar kalian? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas sebuah materi yang cukup fenomenal dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun sebelum saya menyampaikan materi lebih lanjut, terlebih dahulu saya akan memberikan sebuah ilustrasi mengenai materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Nah, ilustrasi yang pertama yaitu, pernahkah adik-adik berjalan ke sebuah danau, kemudian adik-adik melempar sebuah batu ke danau tersebut, maka akan terbentuk sebuah gelombang melingkar ketika batu yang adik-adik lempar itu menyentuh permukaan air tersebut. Dan kemudian gelombang air tersebut akan langsung menyebar dan kemudian menghilang. Nah, kira-kira mengapa hal tersebut dapat terjadi? Kira-kira ada yang tahu? Kemudian yang kedua yaitu, pernahkah adik-adik berjalan-jalan ke sebuah pantai atau laut, kemudian adik-adik melihat gelombang air laut yang tadinya gelombangnya itu gelombang yang cukup besar, kemudian ketika tiba di pinggir pantai gelombangnya itu akan semakin kecil dan kemudian menghilang. Nah, kira-kira kenapa hal tersebut pula dapat terjadi? Kenapa gelombangnya tidak besar-besar saja sampai ke tepi pantai? Kenapa dia gelombangnya itu yang tadi besar, ke tepi pantai itu gelombangnya semakin kecil? Nah, itu kira-kira pula kenapa bisa terjadi. Kemudian yang ketiga yaitu, kenapa kita bisa mendengarkan sebuah bunyi? Contoh dari bunyi ini seperti suara saya ini kenapa bisa terdengar kepada adik-adik? Apa hal yang menyebabkan suara saya ini bisa terdengar kepada adik-adik? Nah, itu pertanyaannya. Kira-kira dari ketiga fenomena tersebut, apa hal yang menyebabkan sehingga bisa terjadi? Kira-kira adik-adik tahu? Nah, jadi dari ketiga fenomena tersebut ternyata dapat dijelaskan dengan sebuah konsep gelombang. Nah, jadi materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini materi yang sangat berkaitan dengan konsep gelombang. Namun sebelum kita masuk ke konsep gelombang ini, terlebih dahulu saya akan bertanya, apakah adik-adik paham apa itu gelombang? Apa definisi dari sebuah gelombang? Nah, jadi definisi dari sebuah gelombang itu merupakan getaran yang merambat melalui suatu medium atau tanpa medium dan dalam perambatannya membawa sebuah energi. Nah, ternyata gelombang ini membawa sebuah energi dan melalui suatu medium. Medium di sini maksudnya itu adalah sebuah perantara. Contoh perantaranya yang dimaksud ini, air itu sebuah perantara dan masih banyak lagi itu perantara yang dimaksudkan atau medium yang dimaksudkan. Nah, kemudian ternyata gelombang ini terbagi menjadi dua berdasarkan mediumnya. Yang pertama yaitu gelombang mekanik dan yang kedua itu gelombang elektromagnetik. Nah, kira-kira pertanyaan sekarang, tahu tidak apa itu gelombang mekanik dan apa itu gelombang elektromagnetik? Jadi, adik-adik, gelombang mekanik ini yaitu gelombang yang memerlukan medium dalam perambatannya. Sementara gelombang elektromagnetik yaitu gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Nah, namun kali ini kita akan fokus untuk satu materi saja yaitu gelombang mekanik. Seperti yang saya sebutkan tadi, gelombang mekanik merupakan gelombang yang memerlukan medium dalam perambatannya. Contoh dari gelombang mekanik ini bisa kalian jumpai pada sebuah gelombang pada tali, gelombang air, gelombang pada selingki, dan masih banyak lagi. Nah, ternyata gelombang ini adik-adik terbagi lagi menjadi dua berdasarkan arah rambatnya. Yang pertama yaitu gelombang transversal dan yang kedua yaitu gelombang longitudinal. Nah, sekarang pertanyaannya lagi, apa itu gelombang longitudinal dan gelombang transversal? Jadi gelombang transversal merupakan gelombang yang arah getarnya itu tegak lurus terhadap arah rambatnya. Mau dia arah rambatnya di sebelah kanan atau di sebelah kiri, tetapi dia itu arah getarnya harus tegak lurus. Seperti apa itu gelombang
transversal bentuknya. Nah, jadi untuk lebih jelasnya, bentuk dari gelombang transversal ini adik-adik bisa lihat pada ilustrasi gambar berikut. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari gelombang transversal pada sebuah gelombang tali. Jadi yang dinamakan tegak lurus itu adalah gelombangnya itu, yang tegak lurus itu yang dikasih naik turun. Nah, maka akan terbentuk sebuah gelombangnya yang ini. Gelombang yang naik turun, yang ada sebuah lembah dan bukit. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari gelombang transversal pada tali. Sedangkan yang lain bisa pada sebuah air dan masih banyak lagi. Nah, kemudian gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal ini merupakan gelombang yang arah getarnya itu sejajar terhadap arah rambatnya. Nah, kan tadi ini gelombang transversal ini dia gelombangnya itu arah getarnya dia tegak lurus. Sedangkan dia longitudinal ini dia arah getarnya dia sejajar terhadap arah rambatnya. Nah, untuk lebih jelasnya contoh dari bentuk gelombang longitudinal ini adik-adik bisa lihat pada ilustrasi gambar berikut. Ini merupakan salah satu contoh dari gelombang longitudinal pada sebuah selingki atau sebuah pegas yang biasa kita kenal. Dan tentunya masih banyak contoh lain untuk gelombang longitudinal ini. Cukup mudahkan materi dari sebuah gelombang ini. Ternyata materi dari sebuah gelombang ini sangat berkaitan erat dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari kita tadi itu melempar sebuah batu di danau, kita bermain melihat ombak di laut sana, dan tentunya masih banyak lagi contoh-contoh dari sebuah gelombang ini. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi yang saya bawakan ini dapat dimengerti dan mudah dipahami bagi adik-adik. Dan saya tutup dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa lagi.